Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Repeni Onjulian Anugrah dengan NIM 2325 akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia. Di sini sudah ada materinya untuk memenuhi tugas pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Di sini ada pengertian. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang ada pada manusia sejak manusia itu lahir dan berlaku bagi setiap orang tanpa pandang latar belakang. Jadi HAM itu memang berlaku pada manusia sejak itu lahir dan tanpa pandang latar belakang seperti orang Kristen dan orang Islam atau orang berkulit hitam, berkulit putih juga dari mereka lahir sudah mempunyai hak-hak dasar, yaitu HAM yang ada pada diri mereka sejak mereka lahir. Tidak peduli mereka itu kulit hitam, kulit putih, agama Islam, agama Kristen, agama Konghucu. Mereka tetap mendapatkan hak-hak dasar dari mereka lahir. Lalu di sini ada PBB. Pada tanggal 10 Desember 1948, organisasi PBB mendeklarasikan HAM secara universal. Jadi negara-negara anggota PBB seperti Amerika, Rusia, Cina, Indonesia itu haruslah menghargai HAM-HAM yang ada pada diri manusia. Mereka itu harus menjunjung tinggi HAM dan mendeklarasikan HAM secara universal. Berarti HAM itu berlaku pada negara-negara yang tergabung dalam PBB ini, karena PBB juga sudah mendeklarasikan HAM secara universal. Lalu di sini ada ciri-ciri. Ciri-cirinya, satu, HAM bersifat hakiki. Hakiki itu di sini karena HAM itu sudah ada sejak manusia lahir, jadi HAM selalu ada dalam diri kita semasa kita hidup. HAM bersifat universal ya, seperti yang saya jelaskan, di PBB juga sudah mendeklarasikan HAM secara universal. Berarti setiap anggota PBB seperti negara-negara lain haruslah menghargai HAM yang ada dalam diri masyarakat. Seperti kita kalau berjalan-jalan ke luar negeri seperti ke Amerika juga harus menghargai HAM kita sebagai manusia, karena HAM itu tidak pandang bulu, tidak pandang latar belakang. Lalu yang ketiga, HAM bersifat tidak bisa dicabut. Nah, di sini HAM tidak bisa dicabut oleh kita, oleh negara, karena HAM itu melekat pada diri kita. Kita sejak kita lahir pun HAM sudah ada melekat dalam diri kita dan tidak bisa dicabut. Lalu yang keempat, ada HAM bersifat tidak bisa dibagi. Karena kalau tidak dibagi-bagi, HAM itu bisa menimbulkan rasa ketidakadilan antar setiap manusia. Lalu ada macam-macam HAM. Yang ke situ ada hak asasi untuk hidup. Semua orang berhak untuk hidup. Berhak untuk hidup. Dari kita lahir sampai kita mati pun kita berhak untuk hidup. Jangan ada orang yang mengakhiri hidup kita. Yang kedua, ada hak asasi berkeluarga. Kita berhak untuk mendapatkan keluarga sendiri seperti menikah dan mempunyai anak. Kita berhak untuk semua itu. Lalu yang ketiga, ada hak mengembangkan diri, seperti kita berhak untuk belajar, berkuliah, bersekolah. Yang keempat, ada hak memperoleh keadilan. Nah, kita berhak untuk memperoleh keadilan. Jangan keadilan itu adalah hak kita sebagai manusia. Yang kelima, ada hak atas kebebasan pribadi. Ini seperti bentuk ekspresi pribadi. Lalu yang keenam, ada hak atas rasa aman. Kita berhak untuk mendapatkan rasa aman di hidup di negara.
Lalu yang ketujuh ada hak kesejahteraan seperti mendapatkan pekerjaan, itu hak-hak kita mendapatkan kesejahteraan. Lalu yang kedelapan hak untuk ikut serta dalam pemerintahan seperti pemilu. Kita juga berhak untuk masuk dalam lingkaran pemerintahan, kita juga berhak untuk itu. Lalu ada 9 hak wanita. Hak wanita di sini seperti wanita juga berhak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan yang layak. Yang ke-10 ada hak anak. Hak anak untuk mendapatkan keamanan dari orang tua. Lalu tantangan hak itu ada satu, kesetaraan. Di sini kesetaraan ini meliputi latar belakang seperti Kristen, agama, Islam, Konghucu. Isinya ini ham-ham di sini itu kadang ada diskriminasi. Lalu yang kedua ada ketimpangan sosial seperti ekonomi. Ketimpangan ekonomi juga kadang ada diskriminasi seperti si miskin tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Yang ketiga ada kemanusiaan, dan 4 keadilan. Itu adalah tantangan dari HAM itu sendiri. Lalu di sini ada Komnas HAM. Komnas HAM adalah lembaga independen yang bertugas untuk melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia di Indonesia melalui pemantauan, penyelidikan, dan penyuluhan HAM. Nah, di sini Komnas HAM itu bertugas untuk menghargai HAM, mempergerak HAM di Indonesia. Jadi kalau kita merasa hak kita dirampas atau diberlakukan secara tidak adil, ada Komnas HAM di Indonesia sini. Jadi seperti itu materi-materi HAM yang saya jabarkan. Sekali lagi, nama saya Harapani Julian Anugrah dengan NIM 2325 0109 di Maper IC atau Harapani Julian Anugrah. Segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.